Teman-teman, kita akan lihat implementasi sederhana dari sebuah aplikasi DeFi ya, Decentralized Finance, yaitu Tokenized Vault. Tokenized Vault ini adalah sebuah vault yang bisa dibilang memiliki uh, shares atau kita bisa analogikan sebagai saham ya. Ketika teman-teman invest atau beli suatu perusahaan publik, maka teman-teman akan dapat lembaran saham yang jumlahnya itu proporsional terhadap jumlah yang teman-teman deposit gitu. Nah, mirip-mirip sama itu di tokenized vault ini adalah sebuah vault yang teman-teman bakal dapat balik token shares namanya atau token saham yang menandai eh, kepemilikan teman-teman terhadap vault tersebut secara proporsional gitu. Nah, fungsinya apa sih? Vault itu ada shares-nya supaya supaya teman-teman atau supaya si protokol itu bisa tahu teman-teman berhak berapa atas aset yang terdeposit, dan juga nanti kan selain ada deposit asetnya, ada juga keuntungannya atau yieldnya itu. Yieldnya mirip-mirip kalau teman-teman eh, naruh deposito di bank, itu bakal ada bunga berjalannya kan. Nah, mirip lah sampai sini gitu. Oke, kita lihat arsitekturnya dulu ya. Jadi di dalam tokenized vault atau sebuah vault yang ditokenisasi, itu ada dua koin ya, dua token berbeda. Yang pertama disebutnya aset, yang kedua disebutnya shares. Aset itu misalkan ya yang kita deposit ya, misalkan USDC atau USDT atau stablecoin yang lainnya pada umumnya gitu. Nah, ketika orang uh, deposit, maka dia akan dapat yang namanya saham atau shares yang bentuknya adalah ERC20 token atau ya token cryptocurrency gitulah gampangnya. Nah, si shares ini seperti yang dibilang tadi mewakili kepemilikan proporsional atas aset vault tersebut gitu ya. Dan ini berlaku ketika ada yield yang masuk ke dalam uh, deposit tersebut atau masuk sebagai keuntungan investasi dari uang yang teman-teman deposit. Jadi bayangin vault itu sebuah bank atau sebuah keranjang, kita masukin uang kita untuk investasi, nanti uangnya itu akan menghasilkan yield sendiri gitu. Nah, pada saat kita deposit, pada saat kita mau withdraw, itu kita balikin si shares-nya ke dalam vault, terus kita dapat balik si asetnya. Underlying asetnya adalah misalkan di sini USDC gitu. Kenapa harus bentuknya eh, ada shares-nya dan macam-macam gitu? Karena di Web3 teman-teman, kita nggak ada yang namanya record kayak satu database SQL gitu ya, satu tabel kita nyimpen semua data masing-masing orang, padahal orangnya bisa banyak banget. Terus nanti dia pada saat apa nih namanya ada keuntungan atau ada yield di dalam Web3 itu nggak ada yang namanya kita looping satu-satu ke setiap nasabah, kita update depositnya atau asetnya masing-masing nasabah itu kita update dengan cara looping. Nah, kalau di Web3 mainannya memang pakai shares. Dan ini adalah praktis yang umum di
apa namanya, protokol-protokol Web3 atau protokol DeFi yang udah besar gitu. Oke, kita bikin implementasi sederhananya. Jadi ini ada satu vault, kita depositnya dengan menggunakan USDC. USDC-nya bohong-bohongan BTW. Dan pada saat kita deposit, kita akan dapat sebuah share, lalu kita akan monitor nanti harga per share-nya. Gitu ya. Kita coba ya. Misalkan kita deposit, oh ya, ini posisinya adalah protokolnya masih kosong ya, belum ada yang deposit, belum ada shares-nya juga. Kita deposit langsung 1000 USDC. Kita nanti akan bahas ke kodenya. Kita coba dulu. Ini approve dulu. Approve itu USDC-nya kita kasih izin supaya bisa ditransfer ke vault. Ini baru deposit. Tadi approve, sekarang deposit. Oke. Terjadi error. Kita coba lagi ya. Oke, berhasil. Kita cek. Deposit sukses. Oke. Kita coba cek total aset sama total shares ya. Ini ada total shares, ada shares kita. Kita refresh. Oke, masuk. Total asetnya masuk 1000 USDC. Total sharesnya juga akan dikasih ke kita sebanyak 1000 USDC. Sorry, 1000 token shares. Dan yang kita miliki juga 1000. Harga per share-nya adalah 1 USDC. Karena kita belum ada yield-nya. Nah, di sini ada simulate distribute yield. Jadi yield-nya itu disimulasiin bahwa aset yang kita deposit ini grow gitu lah. Grow misalkan berapa persen. Nah, tadi kita 1000, kita mau simulasiin dari 1000 itu tumbuh jadi 1030. Berarti nambah 30 atau 50 deh. 50 USDC gitu ya. Oke. Nah, tadi kan harga per share-nya $1. Seharusnya ketika USDC-nya itu nambah, maka harga per satu share-nya itu juga nambah. Kita refresh. Oke. Jadi 1,05 ya. Kenapa? Karena tadi kita simulasiin ada keuntungan atau yield sebesar 50 USDC. Maka ini nambah. Nah, perhitungan ini tuh sebenarnya mengikuti yang namanya accrual accounting. Adalah akuntansi akrual adalah metode pencatatan keuangan yang mengakui pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Jadi pada saat yield itu muncul atau keuntungan dari investasi itu muncul, depositnya kita grow, maka shares-nya akan mengikuti pada saat itu juga harga shares-nya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan matematikanya. Jadi kita udah sepakat ya bahwa tadi ada aset yang dideposit, ada token yang kita terima sebagai shares gitu, mewakili kepemilikan kita secara proporsional. Nah, pada saat kita mau deposit, kita harus
kita sebagai protokol ya, sebagai protokolnya harus menghitung berapa sih jumlah shares yang akan diterima oleh si orang ini gitu. Maka perhitungannya adalah jumlah aset, ini amount aset yang mau dideposit, dalam hal ini apa? USDC kan. Berarti ini amount USDC dikali dengan total shares pada saat itu, total shares dibagi dengan total aset pada saat itu juga. Total asetnya adalah total aset USDC. Pada saat pertama kali ada orang yang deposit, langsung 1000 USDC dapatnya 1000 shares. Tapi pada saat setelah itu, misalkan 500 USDC. 500 USDC dikali dengan 1000 dibagi dengan 1000 juga. Berarti dapat 500. Gitu ya. Nah, tujuannya menghitung seperti ini adalah kita mendapatkan secara proporsional berapa shares yang kita dapat berdasarkan jumlah USDC atau aset yang kita deposit. Nih, contohnya ya. Alice deposit 1000 USDC, vault masih kosong. Maka Alice dapat 1000 shares. Vault menghasilkan 200 USDC yield. Maka artinya total asetnya growing jadi 1200 USDC dan sharesnya tetap 1000 ya, karena yang yieldnya adalah USDC-nya bukan sharesnya. Nah, ketika orang kedua, tadi kan Alice, ini Bob, mendeposit 500, maka perhitungannya sama seperti tadi ya. Jumlah USDC dikali dengan total shares dibagi dengan total USDC. Total asetnya itu adalah USDC-nya itu sendiri. 500 dikali 1000 ya. 1000 ini shares-nya. 1200 adalah jumlah USDC setelah terjadi keuntungan. Yield itu keuntungan. Maka ketika Bob deposit 500 USDC, dia akan dapat 416 shares. Sekarang asetnya jadi, karena nambah ya. Tadi Alice 1000, keuntungan 200. Dia growing jadi 1200. Habis itu Bob deposit 500, jadi totalnya sekarang ada 1700 USDC dan sharesnya ini dari Alice, ini dari Bob, maka 1416. Itu saat deposit. Nah, ketika di withdraw, tinggal ininya diganti ya. Berarti kita kan mau cari amountnya pindah ke sini, amount sama dengan shares dibagi dengan total shares dikali dengan total aset. Amount yang akan diterima ini amount USDC ya BTW. Amount USDC yang akan diterima sama dengan jumlah shares dikali total jumlah aset USDC dibagi dengan total shares dari ya si sharesnya itu tadi ya. Misalkan tadi kan Alice mendeposit 1000 USDC, maka dia dapat 1000 shares. Ya, dia mau withdraw. Maka shares-nya itu 1000 share itu dibalikin sama dia. Dibalikin ke dalam vault. Nah, sementara kan aset USDC-nya ada 1700 dan total shares-nya ada segini. Maka kita kalikan dengan
shares dikali total aset USDC dibagi total share. 1000 sharesnya Alice ya. Dikali total asetnya USDC-nya 1700 dibagi sharesnya 1400, maka dia akan dapat 1199 USDC. Nah, 1000 shares ini mewakili 1199 USDC. Tadi kan Alice ngedepositnya 1000. Sekarang dia pas withdraw punya 1199, artinya growing. Nah, growingnya itu dari mana? Keuntungannya si Alice itu karena di sini ada 200 USDC yield masuk ke dalam si depositnya. Sorry, maksudnya masuk ke dalam si vault-nya. Gitu. Masuk ke dalam si keranjang vault-nya itu. Oke, seperti itu. Ini lumayan dalam, tapi sebenarnya ini masih di dasarnya. Dasarnya tokenized vault itu seperti ini. Yang penting dia ketika orang deposit kasih yang namanya shares atau lembar saham, mungkin ya lebih familiar. Lembar saham yang merepresentasikan berapa yang dia deposit. Itu. Nah, yield itu akan ketika yield itu masuk, maka total aset USDC-nya akan bertambah, sementara total shares-nya tetap sama. Gitu. Maka nanti akan ada kenaikan nih. Kenaikan harga per share. Tadi kan harga per share-nya ketika di deposit $1000, maka harga share-nya 1 USDC per share. Nah, tapi tadi kita simulate yield nih sebesar 50 USDC. USDC-nya naik jadi 1050, sementara shares-nya tetap 1000. Nah, berarti harga per shares-nya kan berarti tinggal 1000 atau 1000 ini 1050 dibagi dengan 1000 shares-nya. Harga per shares-nya adalah 1,05 USDC per shares. Kurang lebih dasarnya seperti itu yang dilakukan oleh protokol-protokol besar di DeFi. Kayak Aave mungkin, atau Balancer, Euler, dan lain-lain. BV, nah BV juga, Veda juga. Oke, sekarang mari kita lihat implementasi kontraknya. Kita jadi pakai Foundry ya teman-teman. Ini best practice industri juga, pakai Foundry. Oke, sini aja. Oke, ini kontraknya ya. Biasa sintaks, ada SPDX, ada Pragma, solidity-nya versi berapa, lalu ada import. OpenZeppelin ini library. Ini standar token ERC20, itu adalah token kripto biasa kayak USDC, USDT, Doge dan kawan-kawan. Kalau ERC720, 721 itu adalah NFT atau token yang satu sama lain itu unik, tidak sama. Nah, oke. Kita lihat baris pertama. Contract vault is, nah dia menginherit ERC20. Fungsinya adalah
Vault ini akan menjadi token. Nah, dari tadi kan kita ngebahas ada eh, dua aset ya, dua koin ya. Yang pertama itu aset, yang kedua shares. Nah, shares ini ternyata adalah si kontrak Vault ini yang dia merupakan sebuah ERC20. Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang, eh, Vault ini dia sebagai ERC20. Jadi karena Vault ini ERC20, dia punya function transfer, eh, apa lagi ya? Transfer, mint, eh, approve, dan kawan-kawan yang ada di dalam ERC20. Nah, sekarang kita lihat deposit. Deposit ya, ini ya. Deposit itu kita harus tahu ketika dia deposit sebesar ini amount-nya, dia akan dapat berapa. Nah, ini akan dibagi menjadi dua dua skenario ya. Skenario pertama itu adalah ketika belum pernah ada deposit. Artinya si protokol ini baru di-deploy, baru live gitu lah. Total shares-nya masih nol nih. Berarti ini baru bener-bener kosong banget, baru di-deploy, maka dia masuk ke sini. Makanya tadi di awal banget deposit 1000 USDC, maka akan menghasilkan 1000 shares, yang mana shares-nya adalah si Vault. Vault ini akan jadi token ya. Lalu, nah, itu hanya berlaku untuk first depositor. Setelahnya, maka akan ngikutin yang share sama dengan amount USDC dikali dengan total shares dikali dibagi dengan total aset USDC gitu. Nah, ini cuman uh, proses pentransferan si USDC-nya dari wallet user ke dalam Vault. Nah, mint ini apa sih? Kan tadi kita bilang ERC20. Si Vault ini adalah ERC20 itu sendiri, maka dia bisa punya function mint, yang artinya kita minting atau kita menerbitkan token ini sebanyak jumlah shares yang udah kita kalkulasi dari sini ke dalam walletnya message sender atau walletnya si pengirim gitu. Dalam contoh tadi kita pakai Alice gitu ya. Kebayang ya. Kalau mau deposit kita hitung dulu sharesnya, baru kita minting, kita lakukan transfer dari wallet user ke Vault, habis itu kita minting shares. Kalau withdraw, tinggal dibalik teman-teman. Jadi amount sama dengan shares dibagi total aset, total USDC ya, dibagi dengan total share. Ngambilnya dari ini. Ini USDC, karena USDC juga sebuah ERC20, maka dia punya function balance of address-nya. Address this tuh maksudnya adalah si kontrak ini memegang berapa sih si USDC-nya. Itu ngambil total aset ya. Perbedaannya kalau di deposit kita masukin amount USDC-nya. Kalau di withdraw, karena kita udah pegang share atau saham atau potongan dari kepemilikan
vault ini, maka kita kasihnya adalah si shares-nya itu, bukan USDC lagi ya. Kita cari amount USDC-nya berapa lewat perhitungan ini. Oke, kita transfer USDC-nya, lalu shares-nya kita bakar. Jadi shares-nya akan hilang. Gitu ya. Nah, ada lagi distribute yield. Distribute yield ini fungsi simulasi ya. Di kehidupan nyatanya sebenarnya distribute yield itu didapatkan dari keuntungan ketika vault ini investasikan keluar lagi. Misalkan dia udah punya USDC banyak terkumpul dari banyak orang. Maka vault ini akan diinvestasikan ke misalkan ke protokol lending atau staking yang di luar vault ini, sehingga nanti yieldnya juga dari sana. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini price per share itu getter function aja ya. Jadi buat nampilin harga satu share-nya itu berapa. Oke. Nah, front end-nya simple aja. Kita pakai React.js Fit. Koneksi walletnya pakai WACMI. Untuk transaksi di front end-nya kita pakai library namanya VM. Habis itu walletnya kita pakai MetaMask. MetaMask ya. Kita coba lihat ke sini. Oke. Di sini ada dua ya. Vault Project. Ini adalah sebuah Foundry project. Foundry ada 3 folder utama yang kita akan kerjakan di dalam setiap project Foundry, yaitu source, yaitu smart contract-nya itu sendiri, script, bisa deployment script, dan script-script yang lain biasanya sih deploy ya, untuk deploy, sama test. Nah, test. Kalau script bedanya .s.sol, kalau test .t.sol. Oke, ini ya yang tadi ada deposit, withdraw, distribute yield, ini getter function juga, total asset, convert to shares juga. Atau bisa disebut view lah, view, getter function. Nah, kita mau fokus ke front end ya. Jadi front end itu tetap tinggal di web 2, teman-teman. Yang di web 3 adalah si smart contract-nya. Nah, gimana caranya sebuah smart contract itu bisa diakses dari front end? Jadi ini front end. Ini smart contract. Nah, cara berkomunikasi antara front end dan smart contract itu bisa dilakukan dengan yang namanya RPC URL. Aduh, nggak mau lurus.
Ini kita pakai RPC URL. Nah, RPC URL ini sebenarnya adalah URL si validator node-nya yang menjalankan atau yang jadi validator di blockchain tersebut. Nah, di front end juga ada namanya ABI. ABI itu Application Binary Interface. Benar nggak tuh? Iya, betul. ABI itu adalah interface atau apa ya namanya ya? Sebuah interface lah. Kalau di teman-teman tahu di kayak di TypeScript atau di eh, bahasa-bahasa pemrograman yang statik ya. Itu kan kadang kita perlu interface atau type. Nah, ABI itu adalah interface dari kontraknya. Interface dari si kontraknya atau type-nya. Makanya dia bentuknya kayak gini nih. Kita nah, dia itu punya berbagai macam. Ini yang pertama function, kedua function. Semuanya ya, semua function. Oke, ada function namanya deposit. Nih ya, di yang nomor 2. Sebentar, kita gedein dulu. Function deposit inputnya ada 2. Sorry, ada 1. Inputnya adalah amount. Tipenya win unsigned integer 256. Withdraw juga sama, parameternya shares, tipe parameternya adalah unsigned integer 256, distribute yield seperti ini. Nah, jadi ini adalah interface yang digunakan untuk kita kok berkomunikasi dari front end ke si smart contract. Nah, selain menggunakan apa nih ABI, kita juga butuh namanya WACMI mana WACMI? Nah, kita lihat gimana sih bentukan kode di front end yang untuk berinteraksi ke smart contract. Misalkan kita cari handle apa namanya deposit. Nah, oke. Nih, ini ada write contract. Write contract itu asalnya dari use write contract yang mana itu merupakan dari WACMI. WACMI yang ini ya. React Hooks Library untuk Ethereum. WACMI itu. Handle deposit. Nah, dalam write contract atau di sini tuh sebenarnya use write contract. Use write contract. Itu kita masukin parameter chain ID. Untuk hal ini kita pakai Sepolia. Lalu ada address. Addressnya adalah
smart contract yang mau kita tuju atau kita interaksikan itu eh, apa kontrak address-nya di mana. Nah, ini kita sebenarnya udah kasih di INV ya. Kita masukin ke dalam INV karena jangan sampai address apalagi private key itu di hardcode di dalam codingan bisa kelihatan. Jadi kita masukin ke INV baru pada saat kita mau write contract ininya kita address-nya masukin ke sini, ABI-nya yang tadi sebagai interface, lalu function name-nya dari ABI itu adalah deposit, baru argumennya apa. Nah, kenapa ada parse units bla 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 kayak gini? Karena ketika kita ngetik 100 USDC amount itu masih dalam bentuk apa namanya? Masih dalam bentuk 100 gitu. Padahal yang diterima atau diharapkan oleh si smart contract di Web3-nya itu sudah termasuk dengan desimal. Karena kan di Solidity nggak ada float ya, nggak ada koma gitu. Jadi dia ada desimal. Entah itu 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 18. Nah, dalam hal ini si USDC karena dia pakainya desimal 10 pangkat 6, maka kita parse units 6. Parse units itu artinya amount ini dikali dengan 10 pangkat berapa. Nah, berapanya ini adalah 6. Jadi parse units 10 pangkat 6 gitu, dikali 10 pangkat 6. Kalau ini kita ganti 18, berarti amount-nya dikalikan 10 pangkat 18. Tapi ini 6 ya. Karena USDC-nya desimalnya 6. Selebihnya seperti itu aja sih. Apalagi ya. Untuk di EVM dan pakai React itu biasanya kita pakai hooks, React hooks-nya dari WACMI, helper function atau utils itu biasanya dari VM. VM itu juga sebenarnya gini. Sebenarnya WACMI ini adalah wrapper-nya dari VM. WACMI ini kan React hooks. Nah, kalau misalkan kita transaksi atau signing-nya itu di back end misalkan, itu nggak bisa nih pakai WACMI, bisanya pakai VM. Karena WACMI eh, React hooks yang artinya dia sifatnya client side. Kalau VM bisa client side, bisa server side. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini pembahasannya agak mundur ke belakang ya. Tadi kita bahas yield vault dan shares serta cara perhitungan ketika deposit dan withdraw. Sekarang kita mau mengingat-ingat lagi, token itu adalah aset digital ya. Aset digital di dalam blockchain ada yang fungible, artinya kayak uang. 1 rupiah dengan 1 rupiah yang lain itu sama aja karena nilainya sama. Ada juga yang non fungible, artinya dia unik. Satu lukisan dengan satu lukisan yang lain itu tidak sama. Jadi dia unik. Nah, biasanya dipakai buat NFT. Bukan biasanya ya, memang NFT. Fungible token ya kripto pada umumnya. Token lalu DeFi. DeFi itu adalah decentralized finance atau aplikasi finance yang berjalan di dalam blockchain dan sifatnya permissionless. Siapa aja bisa ikut, siapa aja bisa berinteraksi.
dan terdesentralisasi gitu. Tanpa perantara juga, nggak ada bank, nggak ada pemerintah. Selama kita punya wallet dan punya asetnya, bisa berinteraksi. Dan 24/7 ya, nggak pernah tutup. Kalau di TradFi, ya butuh rekening bank, butuh KYC, ininya juga jam kerjaan. Settlementnya bisa T+2, bisa T+7. Kalau di DeFi, settlementnya detik, near instant. Oke, analogi saham tadi sudah ya. Cara menghitung shares juga. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat terus belajarnya dan bisa dapat karir yang cemerlang di Web3. Oke, thank you, bye-bye.